Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, berita hoaks dan tujuan. Yang kedua, jenis-jenis hoaks. Yang ketiga, ciri-ciri berita hoaks. Yang keempat, contoh video berita hoaks. Yang kelima, tips. Apa itu berita hoaks? Berita hoaks atau disebut dengan berita bohong ialah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun aprilmu. Lalu apa tujuan dari berita bohong? Tujuan dari berita bohong atau hoaks ini ialah untuk membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga membuat rasa ketakutan bagi pembacanya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis hoax. Nah, banyak sekali informasi yang bisa kita dapat, akan tetapi perlu adanya ketelitian sebelum menerimanya. Jangan sampai tertipu oleh informasi yang banyak didapati oleh orang lain. Berikut ini adalah jenis-jenis berita hoax yang banyak sekali beredar yang akan saya sampaikan dan juga teman saya sampaikan. Nah, yang pertama ada satir atau parodi. Satir atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat oleh seseorang. Nah, konten-konten jenis ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Selain itu, konten-konten jenis satir ini juga dibuat sebagai suatu bentuk kritik. Nah, kritik yang disampaikan bisa dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Nah, konten satir ini sebenarnya belum sepenuhnya dapat dikatakan konten yang berbahaya. Konten satir ini juga biasanya tidak berpotensi memiliki unsur kejahatan. Akan tetapi, tetap saja konten-konten seperti ini masih banyak mengecoh masyarakat. Nah, banyaknya masyarakat yang serius menanggapi konten tersebut. Hal yang mengkhawatirkan lainnya jika isi konten yang disampaikan juga hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat yang menonton secara langsung bisa saja percaya, dan ini juga menjadi berita hoax. Nah, yang kedua, misleading content atau konten menyesatkan. Konten menyesatkan atau ya disebut dengan misleading content juga kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang atau sesuatu. Hal-hal yang diangkat dalam konten tersebut juga dapat menyangkut satu orang maupun banyak orang. Nah, konten-konten jenis ini dibuat untuk menggiring opini masyarakat. Konten menyesatkan atau misleading content dibuat dengan memanfaatkan informasi asli. Nah, informasi-informasi itu bisa saja berupa pernyataan resmi, gambar atau foto, statistik, dan lain sebagainya. Nah, informasi tersebut akan diedit sedemikian rupa sehingga informasi dengan konten yang akan dibuat memiliki hubungan. Nah, yang ketiga ada imposter content atau konten tiruan. Nah, imposter content adalah konten tiruan di mana informasi yang ada di konten-konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Nah, konten jenis ini tidak hanya dibuat untuk pribadi, banyak konten-konten jenis ini yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Nah, konten ini juga dibuat untuk menipu melalui konten serupa dengan aslinya. Para penipu akan membuat konten yang mirip. Contohnya seperti layanan suatu aplikasi, banyak orang yang mengatasnamakan sebuah aplikasi untuk menipu, mengikuti format penulisan sehingga terkesan sama. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk jenis-jenis berita hoax akan dilanjutkan kepada rekan saya. Jenis hoax selanjutnya yaitu fabricated content atau konten palsu. Konten hoax yang satu ini adalah jenis konten yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Yang kelima, false connection atau koneksi yang salah. False connection atau salah koneksi
Jenis ini juga banyak ditemukan di media sosial. Contoh yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Yang keenam, false konteks atau konteks keliru. False konteks adalah konten yang keliru, dikatakan keliru karena membuat informasi yang tidak benar. Contoh konten seperti ini berisi sebuah pernyataan, video, atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, kejadian itu ditulis ulang dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Yang ketujuh, manipulated content atau konten manipulasi. Konten manipulasi adalah sebuah konten yang sudah diedit. Konten-konten tersebut akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten. Selanjutnya, ciri-ciri berita hoax yang perlu kamu waspadai. Yang pertama, sumber tidak jelas. Berita hoax biasanya berasal dari sumber yang tidak jelas atau tidak dikenal. Cek kredibilitas media yang memberikan informasi tersebut. Pastikan media tersebut memiliki website resmi dan terdaftar di Dewan Pers. Yang kedua, penulis tidak jelas. Berita hoax biasanya tidak mencantumkan nama penulis atau kredibilitas penulisnya. Yang ketiga, tidak ada konteks redaksi. Media kredibilitas biasanya memiliki kontak redaksi yang jelas seperti alamat email, nomor telepon, dan alamat kantor. Selanjutnya yaitu ciri-ciri berita hoax dapat dilihat dari isi. Yang pertama yaitu terlalu sensasional. Berita hoax biasanya menggunakan judul dan isi yang bombastis dan sensasional untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian yang kedua yaitu memanipulasi fakta. Berita hoax sering sekali memanipulasi fakta seperti menggunakan data yang salah, foto atau video yang diedit atau kutipan yang direkayasa. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menimbulkan kebencian. Berita hoax bertujuan untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, atau provokasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang tidak pas. Biasanya berita hoax menggunakan bahasa yang tidak pas, penuh dengan kesalahan ejaan dan tata bahasa. Yang terakhir yaitu tanpa narasumber yang kredibel atau dapat dipercaya. Berita hoax tidak menyertakan narasumber yang kredibel atau narasumber yang dapat dipercaya untuk mendukung berita yang disampaikan. Sekian untuk selanjutnya. Akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk slide ke-9 yaitu penyebaran. Yang pertama, disebarkan melalui media sosial. Berita hoaks biasanya disebarkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Dan yang kedua, meminta untuk dibagikan. Berita hoaks seringkali meminta pembaca untuk membagikannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, tanpa tagar yang jelas. Berita hoaks biasanya tidak menggunakan tagar yang jelas atau menggunakan tagar yang tidak relevan. Terima kasih. Di sini kami mencantumkan contoh berita hoax. Baik, selanjutnya adalah tips untuk terhindar dari berita hoax. Yang pertama adalah cek fakta. Sebelum memberikan berita, cek terlebih dahulu faktanya di sumber yang kredibel. Kamu bisa menggunakan situs web untuk meriksa seperti https www.kominfo.go. Nah, di sana kita bisa memeriksakan konten
gemilang, cerdas melanglang, petualangan mencari kebenaran di era digital. Ingat, menjadi konsumen informasi yang cerdas adalah kunci untuk melawan hoax. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.